Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita awali dengan doa awal majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wasi'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani ij'alni mahbuban fi qulubi ibadika azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanal fi'al ya qaima ila zawal ya mubdi'a ila misal lakal hamdu walakal minna walakal syarafu ala kulli hal. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, memanjatkan puji syukur kita kepada Allah atas nikmat yang besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita duduk hadir di majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, mengabulkan segala hajat-hajat kita, hajat dunia bil ma'isah, hajat akhirah bil maghfirah. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir atau yang belum bisa hadir, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dunia akhirat, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Karena cita-cita terbesar bagi seorang mukmin adalah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karenanya di majelis yang semacam ini kita banyak-banyak berdoa. Karena majelis yang seperti ini berzikir, membaca Al-Quran, membaca sholawat, maka malaikat ikut mendoakan orang yang hadir. Dan tempat yang semacam ini akan selalu mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ini salah satu yang paling menggembirakan dan membahagiakan hati Nabi Muhammad adalah duduknya kita, hadirnya kita di majelis yang semacam ini. Karena dengan duduknya kita di majelis yang semacam ini, kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang sah, mana yang tidak sah. Maka Nabi amat sangat senang, bahagia, gembira hati Nabi Muhammad ketika kita sebagai umatnya duduk di majelis yang semacam ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, mudah-mudahan
bisa duduk di majelis semacam ini. Karena Nabi pernah menjelaskan tanda-tanda orang itu dipilih menjadi orang yang baik dunia akhiratnya itu sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Siapa orangnya yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, orang yang selamat dunia akhiratnya, ciri-cirinya akan dimudahkan dalam memahami ajaran Islam. Jadi orang yang duduk hadir majelis semacam ini, belajar membaca Al-Quran, belajar tentang sholat, tentang wudhu, membaca zikir, sholawat. Orang yang duduk hadir ini adalah orang-orang yang memang dipilih oleh Allah, dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang khairan, orang yang baik, orang yang bakal selamat dunia akhiratnya, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk masuk hadis tersebut. Karena ini nikmat yang besar. Ya, tidak ada kata "oh, saya sudah terlanjur tua, saya sudah kasep, sudah usia." Tidak ada. Namanya mencari ilmu terus kapanpun, dimanapun, dalam keadaan usia berapapun, terus kita sama-sama belajar untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana biasa kita mengkaji kitab ini, Kaifa tusalli, bagaimana Anda sholat. Sholat sesuai dengan tuntunan hadis, riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Abina Ki Haji Muhammad Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan dengan mengkaji kitab ini kita semakin faham, semakin semangat dalam beribadah, semakin semangat menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, terutama sunnah-sunnah Nabi yang ada di dalam sholat. Masih ingat kemarin kalau saya bilang sudah tidak sabar ya, sudah mau ekspresi biar nggak ngantuk nih. Kalau saya tanya untuk apa kita di sini, jadi nanti jawabnya sambil gerak tangannya. Untuk apa kita di sini? Belajar sholat menurut riwayat hadis. Saya ulangi. Kalau saya tanya, untuk apa kita di sini? Belajar sholat menurut riwayat hadis. Kaifa tusalli? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Lagi-lagi, kaifa tusalli? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini hadis yang pendek, tetapi dari hadis ini bisa dijelaskan, dijabarkan, diperinci oleh Abina Ki Haji Muhammad Ihya Ulumuddin menjadi satu kitab buku ini. Harapannya nanti kalau sudah khatam, kita paham, tahu mana gerakan-gerakan yang sesuai dengan sifat-sifat sholatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab ini sanadnya jelas. Beliau mengambil sanad keilmuan dan beliau murid langsung daripada Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jadi ketika kita belajar ini sebenarnya kita juga mengambil ilmu sanad keilmuan dari Ki Haji Muhammad Ihya Ulumuddin Pujon Malang. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari beliau, orang-orang soleh, dan mudah-mudahan kita nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, Abu Yasid Muhammad, dan Abina Ki Haji Muhammad Ihya Ulumuddin. Amin ya rabbal. Kemarin sampai pasal keberapa? Pasal ke-6. Iya. Pasal sudah lewat. Takbir sudah lewat. Ingat kemarin takbir banyak riwayat hadis ya. Review kembali pasal ke-5 tentang
tentang takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram ini termasuk rukunnya sholat. Ya. Takbiratul ihram hendaknya dilakukan ketika sudah benar-benar berdiri tegak dan harus menggunakan bahasa Arab. Ya, bisa pakai bahasa daerah. Allah jeraja Madura, Allah nalganal bahasa Banjar tidak boleh, atau Allah bahasa Jawa misalnya tidak boleh. Antakuna bil Arabiyah disebutkan oleh Al Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Qab dalam kitabnya Taqriratus Sadidah. Di antara syaratnya takbiratul ihram harus berdiri, hendaknya dalam keadaan berdiri tegak dan menggunakan bahasa Arab dan menggunakan lafzul jalalah Allahu Akbar. Tidak cukup Ar-Rahmanu Akbar. Betul saged, tidak bisa. Asmaul Husna banyak 99, tapi ketika takbiratul ihram hendaknya menggunakan lafzul jalalah Allahu Akbar. Tidak bisa pakai Ar-Rahmanu Akbar, tidak diterima. Oke, ini luar biasa. Nah, cara mengangkat kedua tangan disebutkan dalam pasal kelima ini, mengangkat kedua tangan hingga takbir selesai. Jadi jangan turun tangannya kalau roknya lafaz akbar belum selesai. Allahu Akbar, roknya lafaz bar baru turun. Okay. Allahu Akbar, ayo sama-sama. Allahu Akbar, baru turun. Okay. Ini sifatnya sholatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun nanti ada orang yang takbir Allahu Akbar, tidak apa-apa, tapi kita ingin berusaha bagaimana mencontoh dan ingin melakukan sunnahnya Nabi. Oh, ternyata seperti ini takbir yang diajarkan di dalam sifat-sifat sholatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita harapannya nanti masuk surga bersama Nabi Muhammad. Kenapa? Apa yang sudah dikerjakan Nabi Muhammad kita tiru, bukankah orang yang cinta selalu ikut kepada orang yang dicintai? Nah, kita belajar sedikit demi sedikit sunnah Nabi, terutama di dalam sholat dulu, karena sunnahnya Nabi yang kedua terus dari tadi. Selanjutnya cara mengangkat kedua tangan. Ini ulang ya, kemarin kan sudah dibahas supaya tidak lupa. Cara mengangkat kedua tangan, telapak tangan menghadap kiblat, bukan kuping. Kadang-kadang bukan menyalahkan, tapi membenarkan, memperbaiki supaya kita ini benar-benar sholatnya itu mulai dari gerakan dulu. Ini menuju sholat khusyuk itu melalui gerakan dulu, sambil menghayati makna bacaan yang dibaca di dalam sholat. Cara mengangkat kedua tangan, telapak tangan menghadap kiblat, bukan gini. Nah, apalagi seperti orang yang lagi banyak masalah atau banyak hutang. Oh ya, tenang. Ya, kita ini ngadep Allah ini semangat lah, karena kita ini butuh sama Allah. Kita ini sowan menghadap Allah menghadap Allah. Kita ngadep sama kiai, sama ulama aja takdim, sama guru, masya Allah ya, sama wali. Ini ngadep Tuhan Allah yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita. Ya, jadi yang benar semangat Allahu Akbar, menghadap kiblat, menghadap kiblat. Yang kedua, jari-jari dibuka, artinya tidak dirapatkan, tidak terlalu renggang, biasa saja. Menghadap kiblat tidak terlalu rapat, tidak terlalu renggang. Kalau gini kan menakutkan. Allah, kayak orang mau mencengkram, ngerawuk kata orang Jawa. Ya.
biasa saja, tidak terlalu rapat dan tidak terlalu renggang. Nanti ada tempatnya sendiri. Kapan jari ini rapat, kapan renggang. Ketika duduk di antara dua sujud rapat, ketika rukuk renggang, ada tempatnya masing-masing. Jadi ketika takbir, cara mengangkat kedua tangan, telapak tangan ngadep kiblat, yang kedua jari-jari dibuka, artinya tidak dirapatkan dan tidak direnggangkan, biasa saja. Allahu Akbar. Jadi ayo dipraktekkan. Percuma kita faham, ngerti tapi tidak diamalkan. Sementara saudara kita yang baru hijrah, baru tobat, ya mengenal melalui kajian-kajian, mereka pede. Kenapa kita tidak pede? Pede itu harus penting. Pede, percaya diri. Sibawatullah, waman ahsanu minallahi sibawah. Kita ini punya ciri khas, ada celupan-celupan ciri khas. Jadi tidak usah sungkan pakai sarung, pakai songkok. Tidak usah sungkan karena kita punya ciri khas. Begitu juga sholatnya Nabi seperti ini, tinggi. Kemudian tinggi mengangkat kedua tangan, banyak riwayat. Ada 4 riwayat yang disebutkan di dalam kitab Kaifatus Sholi. Yang pertama, sejajar kedua telinga. Takbirnya tinggi mengangkat tangannya sejajar dengan kedua telinga. Allahu Akbar. Telinga loh. Allah, daun telinga ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar, baru turun. Yang kedua, di atas daun telinga. Allahu Akbar, di atas daun telinga. Ini juga ada hadisnya. Yang ketiga, sejajar dengan pundak. Allahu Akbar. Yang keempat, setinggi dada. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tahu sudah kita tambah wawasan cakrawala, wawasan Islam, sehingga kita nanti tidak kaget kalau ada orang takbir yang dengan gerak-gerak yang semacam itu, dan kita tidak bahasa Jawanya tidak gumunan, tidak kaget, tidak heran. Oh ya, itu ada hadis. Dan kita juga akhirnya bisa menjaga hati kita. Oh, itu ada riwayatnya. Kenapa? Karena orang itu banyak menyalahkan, mengkritik karena belum paham. Semakin luas wawasan seseorang, semakin sedikit dia mengkritik dan menyalahkan orang lain. Kenapa ada orang yang tidak setuju atau tidak paham tahlilan, yasinan, tidak ada di zaman Nabi karena tidak paham. Tidak paham apa itu tahlil, tidak paham itu apa bacaan yasin, apa manfaatnya, betapa pentingnya, kan gitu. Nanti kalau sudah meninggal baru merasakan. Monggo silakan kalau mau merasakan lebih dahulu. Ya. Jadi karena belum paham. Jangan duluan, Pak. Yang selanjutnya, waktu mengangkat kedua tangan. Nah, ini ada macam-macam, Masya Allah. Dan kita bisa paham, hafal, ini penting ini ya. Ini kalau masuk sekolah dikaji luar biasa. Di Jogja sudah jadi satu kurikulum. Jogja ini, di Balikpapan belum. Balikpapan ini mulai mau dipakai sama Umi. Kita bilang ada royaltinya, ya, tidak boleh sembarangan, ini ada hak ciptanya, ya. Jadi sudah lengkap ini, ada silabusnya, ada praktek. Jadi insyaallah di Pujon ini November ini, bulan Desember ada pelatihan Kaifatus Sholi khusus untuk para asatidz, para guru-guru. Kita sudah ada, saya dapat dari Kiai Ihya langsung. Tapi kita ajarkan sedikit demi sedikit. Alhamdulillah. Waktu mengangkat kedua tangan. Waktu mengangkat kedua tangan ada 3 cara. Masih ingat? Sebelum takbir. Jadi angkat dulu baru takbir. Mulutnya takbir. Allahu Akbar. Sebelum takbir, angkat dulu baru takbir. Allahu Akbar.
Pernah lihat orang gitu? Nah ya, jadi ada dalilnya. Kan enak ya. Allahu Akbar. Yang kedua, sesudah baca takbir dulu baru Allah Akbar. Takbir dulu baru Allahu Akbar. Tetap roknya lafaz akbar baru turun tangannya. Ya. Yang ketiga, ini kita biasanya bersamaan dengan bacaan takbir. Allahu Akbar, karena sudah terbiasa. Alhasil ya, apa yang kita lakukan sudah ada dalilnya, ada landasannya, jadi aman. Yang selanjutnya nomor D, angka D, meletakkan tangan bersedekap. Tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Jadi setelah takbir Allahu Akbar, pegang gini. Kemudian dibahas juga, dan diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan itu di mana? Ada berbagai macam riwayat. Ada 5. Yang pertama, letakkan tangan sambil bersedekap, tangannya diletakkan pada dada. Allahu Akbar. Allahu Akbar pada dada. Yang nomor 2, riwayat selanjutnya bagian atas dada. Allahu Akbar di atas dada. Ini nggih. Yang ketiga, di atas pusar, udel. Allahu Akbar. Yang keempat, di bawah pusar. Allahu Akbar. Ini agak les-males. Agak nyantai ini. Kalau gini bisa menambah khusyukan. Ini agak tidak apa. Kalau ada salat gini jangan kaget. Mungkin sampai haji atau umroh banyak dari berbagai negara, berbagai madhab, tidak usah kaget. Tidak usah. Ada yang nomor 5, irsal. Apa itu? Dilepaskan. Allahu Akbar. Nah, ini tidak apa. Boleh. Boleh. Yang nggak boleh apa? Kacak. Pinggang. Iya, sudah paham lah ya, mudah-mudahan bisa diamalkan. Semakin berkualitas sholat kita masuk dalam ayat Al-Quran, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang baik, sholat yang berkualitas bisa mencegah diri dari perbuatan keji. Oh, masih sholat tapi masih suka main togel, tidak apa-apa. Oh, dia masih nakal, pokoknya jangan ditinggalkan sholat. Dengan dia sholat nanti kebiasaan jeleknya hilang. Jangan dipaido kata orang Jawa. Jangan dicela, jangan dihina. Kamu sholat percuma gini dan jangan. Justru meskipun Anda banyak dosa, meskipun kebiasaan jelek masih dilakukan, tetap sholat. Allah sayang sama hambanya. Bakal sesuatu jelek yang ada dalam dirinya, sifatnya, kebiasaan jeleknya, karakternya akan hilang dengan dia istiqomah melakukan sholat. Jangan malah percuma sholat ini dan itu. Tetap sholat meskipun kita masih banyak dosa. Insya Allah nanti lama-lama hilang sendiri kebiasaan. Pokoknya sholat, sesibuk apapun sholat. Naik kereta api, naik bis, perjalanan, sholat tetap sholat. Kayak apa sholatnya? Dibahas deh. Misalnya sampai disebutkan apa hukumnya naik bis yang kita tahu kalau kendaraan umum itu, angkutan umum itu dia tidak berhenti. Kita tahu ini jadwal bis ini kalau berangkat dari kota ini menuju kota ini sampai 15 jam. Biasanya bis ini, bis eksekutif atau bis malam ini tidak ada berhentinya misalnya. Tidak bisa sholat lah. Bukan ada berhentinya, tidak bisa sholat. Tapi kalau bis malam biasanya ada berhenti 20 menit untuk makan, bekami, sholat kan bisa ya. 4 rakaat jadi 2 rakaat misalnya ya. Tapi kita tahu misalnya ada kendaraan atau bis
kereta api atau bis, apa kendaraan apapun itu namanya, kita tahu ini mobil atau kendaraan ini, bis atau kereta api ini tidak ada susah untuk sholat, maka kita harus pertimbangkan untuk naik kendaraan. Karena sholat jauh lebih penting. Cari solusi alternatif yang lain. Tapi kalau kita tahu ini bis ini nanti biasanya kalau Balikpapan, Banjarmasin berhenti di Penajam, ada makan malam, atau berhenti di Wirang. Tanjung itu ada warung Wirang. Nah, itu biasanya ngetem sebentar di situ. Nah, sholat situ tidak apa-apa. Kan Balikpapan, Banjarmasin sampai terminalnya itu zuhur kalau tidak salah ya. Kalau sampai Tanjung Wirang ini jam 3, artinya masih sempat untuk sholat maghrib dan sholat isya. Ini sekarang beda lagi kejadian, ada kasus kadung naik bis atau naik kendaraan kereta atau apapun kendaraan itu. Nah ini sholat maghrib atau isya masih di perjalanan, atau duhur atau asar masih di perjalanan. Bagaimana ini sholatnya? Kalau sholat sunnah itu tidak apa-apa, tidak menghadap kiblat. Ya. Sholat sunnah di kendaraan, yang penting ketika takbiratul ihram menghadap kiblat. Kemudian dia sholat duha di kendaraan tidak menghadap kiblat, tidak apa-apa. Ini kalau sholat sunnah. Kalau sholat yang hukumnya fardu wajib, maka bagaimana ini? Sudah terlanjur di dalam kendaraan, tidak tahu mana kiblatnya, maka kata ulama menjelaskan, ulama ahli fikih, tetap sholat meskipun pakaiannya dalam keadaan najis misalnya, atau tidak ada air, tayamum. Sebagian ulama, imam madzhab, setiap tempat yang nyambung dengan bumi itu boleh untuk tayamum. Boleh untuk tayamum. Nah, sholatnya bagaimana? Ulama ada yang menyamakan sholatnya seperti orang yang sholat fi siddatil khauf, sholat dalam keadaan takut. Jadi dalam Islam ini dulu peperangan itu tetap sholat, namanya sholatul khauf, sholat dalam keadaan takut. Jadi sop pertama, sop kedua tetap sholat, sop ketiga, keempat berjaga-jaga sambil megang senjata. Bisa dibuka nanti di YouTube itu, tahu bagaimana cara sholatul khauf, sholat dalam keadaan perang, ketakutan. Nah, disamakan dengan itu ketika kita sudah terlanjur masuk kendaraan, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Wudu pakai air segini bisa, ambil segini untuk cuci tangan, bismillahirrahmanirrahim. Ambil segini lagi kumur, ambil segini untuk sekali semua, satu kali. Ambil segini, siramkan sini, diratakan, asalkan rata dan tidak ada sesuatu yang menghalangi ke kulit. Kemudian membasuh tangan, misalnya ambil segenggam ini air, tuang seher, diratakan sampai sini. Satunya juga seher. Jadi segini sebenarnya bisa untuk wudu. Ini sedikit aja, berapa helai aja, cukup dibasahi tangan. Ini sunnah, ini nggak apa-apa, nggak dikerjakan juga boleh. Kemudian membasuh kedua kaki, baru doa sholat. Nah, bagaimana orang yang sudah terlanjur masuk bis, masuk kendaraan musafir, maka dia tetap sholat. Sholatnya li hurmatil waktu, sholat untuk menghormati waktu sholat. Sudah masuk duhur ini. Kalau sampai sana hilang ini duhur sama asar, tetap sholat. Duduk di kendaraan, di kereta api, bis, tetap Allahu Akbar. Rukuknya gitu, Subhana rabbiyal azim, sami Allah. Sujudnya juga bisa. Nanti kalau sudah sampai tempat tujuan, sholatnya diulangi. Jadi tidak ada alasan meremehkan dan sampai meninggalkan sholat tidak boleh. Apalagi hanya sekedar ngantar anaknya yang sekolah TK, PAUD, rekreasi. Mana tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Ditanya sama tetangganya, Bu, tidak sholat? Tidak, bocor. Padahal tidak bocor. Jadi tidak ada alasan. Selama kita masih hidup, masih paham ini uang 100.000, ini 200.000,
maka tetap wajib sholat. salah. Ini pertanyaannya, di rumah sakit itu Banyak yang sholat, apa banyak yang tidak sholat? banyak yang nggak sholat. Padahal sadar ada orang jenguk ngasih uang ditaruh bawah bantal, tahu alasannya pakai infus, tidak ada alasan. Semua dijelaskan dalam fikih. Dalam keadaan pakai infus, kaki diperban, semua ada caranya. Wudhu seperti biasa. Sebagai ganti daripada anggota yang tidak kena wudhu, tayamum. Habis operasi katarak matanya misalnya, kata dokter tidak boleh kena air, ya tayamum, tetap sholat, tidak ada alasan. Selama dia sadar, akal pikirannya sehat, tetap wajib sholat. Diwudukan, minta wudukan. Pakai kursi roda, tidak ada kata kursinya, tempat tidurnya diangkat, ditinggikan, diadakan ke kiblat, tidak ada alasan. Ya, makanya kecuali kalau sudah koma, sudah pakai gini, kemudian dia ada alat apa itu? Ya, kalau sudah tit itu berarti waktunya disolatkan. Jadi tidak ada alasan. Makanya sebenarnya hidup kita ini di dunia ini menunggu waktu sholat dan menunggu disolat. Dan itu hidup kita. Dunia itu hanya itu, menunggu waktu sholat dan menunggu di Allah ngasih hiburan, dikasih harta itu buat hiburan aja. Allah ngasih hiburan berupa jabatan, Allah ngasih hiburan berupa anak-anak. Itu hiburan aja, bukan tujuan utama. Sebenarnya kita di dunia hanya seorang yang musafir bepergian, menunggu waktu sholat dan disolatkan, dikasih hiburan sama Allah, harta, jabatan, kedudukan dan anak. Tapi semua itu bisa digunakan untuk menuju ridhonya Allah. Harta bisa menuju ridhonya Allah. Jabatan digunakan untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad. Tanda tangan, ada buka warung remang-remang atau apa diskotik, tidak usah tanda tangan. Tanda tanganmu ini nanti dihisab, ya. Punya pistol, punya senjata, punya ilmu, punya apapun, kendaraan, punya apapun yang Allah berikan, gunakan untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya itu tujuan kita hidup. Nah ini insya Allah nanti kita bahas doa iftitah. Ya, doa iftitah ini macam-macam riwayatnya. Di sini disebutkan ada 3 ya. Ada yang doa iftitah yang bacaannya. Doa iftitah itu hukumnya sunnah. Sunnah. Yang pertama disebutkan dalam kitab Qiyatus Shalah, doa iftitah sampai Allahu Akbar. Jadi ketika kita setelah takbir Allahu Akbar, baca lagi Allahu Akbar kabira walhamdulillah bikatsira wa subhanallahi bukratan. Titik sampai situ riwayat yang lain, tidak apa-apa. Digunakan ketika sholat tarawih atau sholat fardu. Doa iftitah riwayat yang pertama itu. Riwayat kedua doa iftitah yang bunyinya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyad minad danas. Allahumma ighsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Biasanya dipakai saudara-saudara kita orang-orang Muhammadiyah. Tapi ini bukan milik Muhammadiyah, miliknya umat Islam. Jangan dianggap ini Muhammadiyah, kalau NU ini enggak, ini semua. Silakan panjenengan mau ganti-ganti, pakai riwayat ini silakan, pakai ini silakan. Ya, digabung jadi satu semua juga enggak apa-apa. Jangan memfokuskan satu aja. Apalagi yang ini wajah tuh. Kalau riwayat hadis yang ketiga tidak ada ininya. Ini itu tambahan ulama. Tapi tidak apa-apa kita pakai. Langsung Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi ininya itu guru kami itu tambahan dari ulama, tidak apa-apa, silakan dipakai ya. Tapi ini beliau menjaga lafaz-lafaz kenabian dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi. Alhamdulillah, banyak wawasan yang kita dapat. Mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang membuat kita semakin takut kepada Allah, semakin merasa diawasi oleh Allah, dan mudah-mudahan sholat kita semakin baik, semakin berkualitas, dan pada akhirnya kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.